bersyukur padamu ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu kisah yang tercatat dalam Quran Surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 102 sampai 103 yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yakni Harut dan juga Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah engkau kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang Harut dan juga Marut, di sana ada kisah yang batil. Banyak yang mengisahkan kisah-kisah Israiliyat, kisah yang tidak ada sanadnya sama sekali. Dan kisah ini sudah menyebar di masyarakat tentang kisah Harut dan Marut, sehingga banyak menyesatkan manusia tentang siapa Harut dan Marut itu. Kisah ini berawal ketika para malaikat melihat manusia. Malaikat ini merasa aneh. Kenapa manusia selalu berbuat maksiat kepada Allah? Sebagian mereka menyekutukan Allah. Sebagian mereka melakukan maksiat, minum khamar, sebagian mereka berzina, dan segala macam maksiat yang ditampakkan kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia memiliki nafsu, sebab jika mereka tidak mempunyai nafsu, mereka tidak akan bermaksiat. Sedangkan malaikat kita ketahui tidak memiliki syahwat dan juga nafsu. Maka malaikat berkata, kalau kami diberikan nafsu seperti mereka ya Rob, kami tidak akan seperti mereka. Kami tetap akan bertakwa menjauhi semua larangan-Mu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata di antara seluruh malaikat, carikanlah di antara sekian banyak malaikat, 2 malaikat yang paling soleh di antara kalian. Jadi Allah minta carikan malaikat yang paling soleh. Akhirnya terpilihlah malaikat Harut dan Marut, mereka yang paling soleh. Setelah mereka terpilih, akhirnya Allah masukkan pada hati 2 malaikat ini syahwat dan nafsu. Setelah itu, Allah turunkan keduanya ke permukaan bumi. Dan setelah mereka sampai di bumi, kemudian Allah uji dengan wanita-wanita cantik. Pertama, datanglah wanita cantik yang menggodanya. Dan subhanallah, ternyata apa yang diperkirakan malaikat, bahwa ketika mereka memiliki syahwat, mereka bilang tidak akan seperti manusia, ternyata tidak. Justru akhirnya mereka jatuh cinta kepada wanita itu karena syahwat. Akhirnya Harut dan Marut pun digoda oleh wanita tersebut, hampir mereka melakukan perzinahan dengan wanita tadi. Sudah mau mereka berzina, lalu wanita tersebut bilang, kalau kau mau berzina denganku, maka berbuatlah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, ketika mendengar syarat itu terlalu berat bagi mereka, maka Harut dan Marut menolak. Tidak, kata mereka, tidak mungkin saya melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya, tidak jadi mereka berzina dengan wanita itu karena syaratnya yang sungguh berat. Kemudian datang lagi wanita yang lebih cantik dari wanita yang pertama. Kemudian diajak berzina, tapi ia menolak dan memberikan syarat, kalau kau ingin berzina denganku, bunuh orang itu. Jadi yang kedua ini, mereka disuruh membunuh orang. Mendengar syaratnya berat, ia berkata, tidak mungkin saya membunuh orang. Akhirnya ditolak lagi. Sampai datanglah orang ketiga yang tidak kalah cantik dari wanita pertama dan kedua tadi. Wanita ini diajak berzina, tapi meminta syarat. Dengan mengatakan, syaratku tidak seperti syarat yang lainnya.
Kalau ingin berzina bersamaku, maka kau harus meminum khamar. Di pikiran Harut dan Marut, daripada saya menyekutukan Allah, daripada saya membunuh, minum khamar dosanya ringan. Akhirnya dia setuju, diminumlah khamar tersebut. Dan akhirnya minuman keras ini bermain-main dalam otaknya. Karena dia dalam kondisi mabuk, jadi tidak sadar. Lalu dia menyekutukan Allah. Dia membunuh, dan dia juga berzina. Nauzubillah. Tiga-tiganya sekaligus dilakukan karena mabuk. Awalnya dia tolak kesyirikan, dia tolak membunuh. Sekarang dia melakukan kesyirikan, dia membunuh dan dia berzina. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa khamar itu gudangnya keburukan. Semua keburukan pangkalnya di khamar. Karena kalau sudah mabuk pasti tidak sadar. Akhirnya kemudian ketika malaikat ini sadar, menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta kepada Allah agar mereka diizinkan untuk naik lagi ke atas langit, ingin menjadi malaikat kembali. Tapi Allah memberikan dua pilihan. Kami angkat engkau ke langit, tapi engkau akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan diazab selama-lamanya. Atau engkau tetap di dunia, tapi kami berikan azab di dunia hingga hari kiamat. Maka Harut dan Marut pun memilih tinggal di dunia, karena azabnya terbatas, hanya di dunia saja. Karena kalau sudah kiamat kan selesai. Tapi kalau sudah masuk neraka jahanam, khalidina fiha, dikekalkan di dalamnya. Akhirnya setelah malaikat Harut dan Marut tinggal di bumi, wanita yang dizinahinya ini datang kepada Harut dan Marut agar Harut dan Marut mengajarkan kepada dia beberapa kalimat supaya dia bisa naik ke atas langit. Maka kemudian diajarkanlah oleh Harut dan Marut beberapa kalimat. Akhirnya setelah diajarkan kalimat-kalimat dan mantra-mantra tersebut, betul wanita ini bisa terbang ke langit. Sampai akhirnya wanita ini terbang ke langit. Sampai di langit, akhirnya dia pun dirubah bentuknya menjadi bintang. Itulah sejarahnya bintang. Jadi bintang adalah wanita itu. Tapi sekali lagi, ini kisah batil. Kisah ini maudhu alias palsu, tidak ada sanadnya. Jadi kalau teman-teman baca di Google atau nonton, jangan pernah percaya dengan kisah ini. Kisah ini tidak benar. Maka kita akan mulai kisah yang sebenarnya. Lalu siapa sebenarnya Harut dan Marut ini dan bagaimana kisahnya? Jadi kisah Harut dan Marut ini dimulai dari syaitan datang kepada kaum Babil. Kaumnya Nabi Sulaiman alaihi salam menjelma menjadi seorang manusia yang sangat soleh. Ketika itu, di Babil ini ada seorang yang bernama Harut dan Marut. Karena kesolehannya, sehingga seolah-olah dia malaikat. Makanya Allah mengatakan, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, yakni Harut dan Marut. Artinya, Harut dan Marut itu bukan malaikat, tapi seolah-olah malaikat karena ia soleh. Ada juga ahli tafsir mengatakan dialah setan. Harut dan Marut ini syaitan berpura-pura menjadi malaikat, sehingga dikatakan dua malaikat. Walaupun pendapat yang masyhur yang mendekati kepada kebenaran bahwa Harut dan Marut adalah minar basyar, dia manusia sama dengan kita. Karena kesolehannya orang anggap ia malaikat. Akhirnya kemudian syaitan ini mendatangi Harut dan Marut dan mengatakan kepada mereka, maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sebuah kerajaan sebagaimana engkau melihat Sulaiman menaklukkan semua yang ada di bumi ini, baik jinnya, binatangnya, ataupun manusianya. Maka aku pun akan menunjukkan kepada apa yang dimiliki Sulaiman, kata setan. Maka akhirnya Harut dan Marut ini diuji oleh Allah SWT. Akhirnya menurut kepada setan. Kemudian kata setan ini,
Bongkarlah di bawah kursi ini, ada sunduk, ada kotak di situ, ada buku yang mempelajari tentang ilmu-ilmu yang dipelajari Sulaiman. Maka kemudian Harut dan Marut mengatakan, "Kenapa tidak kau saja yang mengambil buku itu, dan kau pelajari sendiri?" Ia berkata begitu kepada setan. Setan ketakutan. Kenapa? Karena janji Sulaiman, barang siapa yang mendekati sunduk ini dan ia adalah jin atau setan, maka terbakarlah dia. Jadi setan tidak berani. Akhirnya menyuruh Harut dan Marut menggalinya. Dan setelah dibongkar kursinya, ternyata dia mendapatkan satu kotak yang berisi catatan-catatan ilmu Sulaiman tentang sihir, menaklukkan jin, menaklukkan binatang, dan seterusnya. Akhirnya keduanya mempelajari catatan Sulaiman itu. Dan setelah mempelajarinya, akhirnya dia pun memiliki ilmu sihir. Dan dikenal oleh orang-orang, bagi siapa yang ingin belajar ilmu sihir, maka datanglah kepada Harut dan Marut di zaman itu. Balasan dalam Islam bagi para pelaku sihir dipenggal lehernya. Makanya Umar pernah memenggal tukang sihir. Hafsah juga pernah memenggal tukang sihir, karena kerusakan sihir ini melebihi kerusakan yang lainnya. Bukan hanya kekufuran, kesyirikan, tapi kerusakan bisa membunuh, bisa menyakiti, bisa menceraikan suami istri, dan begitu seterusnya. Kerusakan yang sangat luar biasa. Jadi orang-orang pada waktu itu berkata, "Datanglah kepada Harut dan Marut yang ingin belajar ilmu sihir." Akhirnya, tiba-tiba datanglah sekelompok dari jin. Belajarlah kepada dia. Harut dan Marut mengatakan, kepada setiap orang yang akan belajar sihir kepadanya, maka Harut dan Marut tidak mengajarkan sihir kepada siapapun di kalangan Bani Israel, kecuali keduanya pasti mengatakan, "Sebelum kamu belajar sihir kepadaku, saya ingatkan, sihir ini fitnah. Nanti setelah aku ajarkan sihir, jangan pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Baik, bagus kan kalimatnya? Sebagian mereka ada yang kembali tidak mempelajari sihir, tapi sebagian mereka juga ada yang berusaha mempelajari sihir, tapi apa kenyataannya? Kenyataannya, apa yang dinyatakan Harut dan Marut tidak sebagaimana diiyakan mereka. Justru kenyataannya, setelah mereka mempelajari sihir dari Harut dan Marut, justru kondisinya semakin rusak. Perdukunan di mana-mana, sihir di mana-mana, sampai hari ini sihir ada di mana-mana. Barulah zaman terus berjalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengutus Nabi kita Muhammad SAW, barulah Allah memfungsikan bintang. Bayangkan, zaman Nabi Sulaiman sampai ke zaman Rasul itu ribuan tahun. Lalu Allah SWT menjaga langit dari syaitanir rajim. Dengan cara apa? Memfungsikan bintang, sehingga ketika itu syaitan tidak bisa naik lagi ke atas langit. Mereka hanya berputar-putar di bumi dan tidak bisa ke langit. Setiap mereka naik ke langit, maka mereka akan ditembak oleh meteor dan mati, sehingga mereka tidak berani. Di zaman Rasul tidak ada syaitan yang berani masuk ke langit. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keautentikan risalah Rasul. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Sebab kalau seandainya syaitan ini naik, maka akan tercampur antara perkataan Allah dan perkataan dukun. Al-Quran terjaga, maka mereka bisa naik ke langit karena mereka akan ditembak. Maka akhirnya mereka berputar-putar di bumi. Sampai suatu ketika Nabi SAW berdakwah di Taif, ternyata penduduknya Taif tidak menerima dakwah Rasul. Justru yang ada Rasul SAW dilempari sampai berdarah-darah. Akhirnya kemudian Nabi SAW pun pulang dengan tangan hampa bersama budaknya Zaid bin Haritsah. Kemudian Rasulullah singgah di suatu tempat.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan surah Al-Fatihah, ada yang bilang beliau membaca surah Ar-Rahman, ada yang mengatakan surah yang lainnya. Akhirnya tiba-tiba datang sekelompok dari jin. Ada yang mengatakan jin ini dari Yaman. Jin dari Yaman melintas ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca Al-Quran. Dan ini disebutkan di dalam surah jin. Dalam surah jin disebutkan jin nafaru minal jinni. Ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka mereka mengatakan, fa'amman nabi, kami beriman dengan Al-Quran. Dan kata para ulama tafsir bahwa jin yang pertama beriman kepada Rasul adalah jinnya orang-orang Yaman. Subhanallah, Yaman ini memang luar biasa. Termasuk juga sahabat-sahabat yang mulia yang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya dari Yaman, kecuali orang-orang muhajirin yang membantu Rasul dengan tenaga mereka, dengan harta mereka, dan dengan jiwa mereka. Sampai Islam tersebar itu salah satunya adalah perjuangan orang-orang Yaman. Karena orang-orang Ansor itu semua dari Yaman, dari kabilah Hajraj dan kabilah Auf, baik manusianya, baik juga jinnya. Maka mereka adalah generasi pertama yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul memuji Yaman. Berkah itu ada di Yaman, ilmu itu ada di Yaman, dan begitu seterusnya. Tapi fitnah juga ada di Yaman. Karena tanda-tanda kiamat ketika 3 negara berperang. 1 Yaman, kedua Irak, dan yang ketiga Syam. Dan sekarang tiga-tiganya telah berperang. Tanda-tanda kiamat semakin dekat. Lalu apakah jin-jin yang pertama beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka adalah sahabat-sahabat Rasul. Sebagian tafsir mengatakan mereka adalah sahabat Rasul. Mereka sama kedudukannya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jin-jin yang beriman di zaman Rasul merekalah sahabat Rasul. Mereka berjumpa dengan Rasul. Mereka beriman dengan Rasul. Mereka mati di atas agama Rasul. Maka mereka sahabat Rasul dari kalangan jin tentunya. Bahwa setelah itu, maka jin banyak yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla ketika mendengar suara Al-Quran. Maka kemudian mereka kembali kepada kaumnya dan mendakwakan Islam. Dari sinilah kita tahu bahwa Rasulnya kalangan jin adalah manusia. Tidak ada Nabi dan Rasul dari kalangan jin. Jin itu mengikut syariat Nabi, syariat kita manusia. Rasul mereka sama dengan Rasul kita manusia. Nabi mereka juga sama dengan Nabi kita, Muhammad SAW. Kemudian Allah mengatakan, maka kemudian orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu mempelajari dari keduanya, dari Harut dan Marut, apa yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Perlu diingat, sihir dahulu dengan sihir sekarang itu ada kemiripan. Sihir yang banyak di masyarakat kita dan juga di masyarakat dahulu sebelum Islam itu berkisar antara 2 sihir. Yang pertama asarfu dan yang kedua al-akfu. Yang pertama asarfu, yakni memalingkan suami istri untuk bercerai. Terkadang ada suami yang terkena sihir melihat istrinya. Dia tidak suka atau malas untuk melakukan hubungan suami istri, padahal hubungan itu syar'i. Malas untuk mendekati istrinya, atau mungkin sebaliknya. Akhirnya ujung-ujungnya cerai. Atau yang kedua al-akfu, atau sebaliknya. Sebaliknya menanamkan kecintaan kepada keduanya. Menanamkan kecintaan kepada wanita, atau bahasa kita ilmu pelet, supaya orang dekat dengan dia. Namun ada juga sihir yang ganas, yang sampai membunuh. Na'udzubillah. Makanya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah.
Selalu amalkan zikir pagi dan petang, agar kita dilindungi Allah dari sihir. Tapi ingat, bahwa sihir apapun tidak akan memudaratkan siapapun kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya tukang sihir ini berkumpul di dunia, kemudian hendak menyihir kita, kalau seandainya Allah tidak mengizinkan sihir itu terkena, kita tidak akan terkena sihir. Karena Rasul mengatakan, seandainya seluruh manusia berkumpul, manusia dan jinnya, tidak akan sampai mudarat ini kepadamu, kecuali itu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Kemudian mereka mempelajari apa yang memudaratkan mereka dan yang tidak bermanfaat. Sihir itu tidak bermanfaat sedikit pun, bahkan akan mengantarkan kepada kekufuran. Sihir itu tidak ada manfaatnya. Barang siapa menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka mengetahui, dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik. Sekiranya mereka mengetahui. Maka berakhirlah kisah Harut dan Marut ini. Semoga memberi kita manfaat dan pelajaran. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.